Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo anak-anak. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan sebuah yang ada di kelas 9, tepatnya di semester 1 pada kurikulum 2013, yaitu materi mengenai teks pidato persuasif. Materi ini sangat penting untuk kalian saksikan bersama. Jadi sebelum Bapak lanjut, Bapak mohon kepada kalian anak-anak semuanya untuk mengikuti atau menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bapak akan tuntas mengenai materi teks pidato persuasif. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum Bapak menjelaskan mengenai teks pidato persuasif secara mendetail, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu pidato, konsep-konsep pidato. Jadi, Bapak ingin bertanya dari kalian, apakah pernah mendengar tentang istilah pidato? Ya, tentu saja Bapak yakin kalian semua pernah mendengar tentang istilah pidato. Hanya saja, mungkin kalian belum mendalami mengenai teori-teori atau konsep pidato. Ya, sebelumnya tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian pidato persuasif. Berikutnya, yang kedua, siswa atau kalian dapat membedakan ciri pidato persuasif dengan jenis pidato lainnya. Yang ketiga, siswa atau kalian dapat membedakan metode dalam berpidato. Nanti juga dijelaskan metode-metode berpidato di dalam video ini. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menelaah struktur teks pidato persuasif. Inilah 4 tujuan pembelajaran pada video yang Bapak buat kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah pengertian pidato. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara atau bentuk komunikasi satu arah di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, gagasan, pikiran, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Inilah yang dimaksud definisi pidato. Perlu Bapak garis bawahi, pidato itu sebuah kegiatan berbicara atau bentuk komunikasi. Jadi komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang satu arah. Nah, apa maksudnya dari komunikasi satu arah? Jadi komunikasi satu arah itu maksudnya adalah sang orator atau yang memberikan pidato, narasumber, itu memberikan komunikasi kepada audiensnya atau para pendengar pidato. Tidak ada timbal balik antara audiensnya dengan sang narasumber. Jadi hanya narasumber aja yang berbicara di depan tanpa adanya timbal balik, komunikasi timbal balik. Jadi audiensnya itu tidak bertanya, tidak mengajukan pendapat di dalam pidato. Berbeda halnya dengan diskusi. Di dalam diskusi itu sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah dalam diskusi maksudnya antara narasumber dengan audiensnya atau lawan bicaranya itu terjadi saling interaksi. Bisa saja audiensnya bertanya atau memberikan pendapat, jadinya terjadi saling silang pendapat. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi dua arah. Beda dengan pidato. Ya baik, ya perlu Bapak sampaikan di sini, orang yang melakukan pidato itu sering disebut dengan orator. Ya, jadi orator itu adalah orang yang menyampaikan pidato. Kita ketahui bersama, atau mungkin kalian sudah tahu, di Indonesia tokoh atau tokoh bangsa yang disebut-sebut sebagai orator yang ulung, ahli dalam berpidato itu adalah Bung Karno. Presiden Republik Indonesia pertama itu dikenal konon dulu pada saat masa beliau memimpin, ketika beliau berpidato di depan umum atau disiarkan di radio-radio, masyarakat sangat antusias mendengarkan pidatonya beliau karena pembawaan beliau dalam berpidato itu semangat, masyarakat menjadi termotivasi. Itulah kenapa beliau disebut sebagai orator yang ulung.
dulu. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Nah, ini Bapak sampaikan bagaimana sebenarnya pidato yang baik itu. Ya, tentu kalian pasti pernah melihat atau mendengar orang yang sedang berpidato, kepala sekolah misalnya hari Senin memberikan sambutannya pada saat upacara bendera, itu juga bisa disebut pidato satu arah. Ya, jadi memberikan kesan positif ini yang penting. Pidato yang baik itu memberikan kesan positif. Jadi, jika ada orang yang berpidato itu bersifat memanas-manasi, memprovokasi audiensnya, apalagi untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, kericuhan, itu misalnya, itu adalah jenis pidato yang tidak baik. Pidato yang baik itu adalah mencerahkan semua orang, memberikan motivasi, memberikan semangat. Kesan yang disampaikan itu adalah positif. Baiklah, selanjutnya adalah contoh pidato, yaitu seperti yang pertama ada pidato kenegaraan, ada pidato menyambut hari besar, ada pidato pembangkit semangat, juga ada pidato sambutan acara atau suatu event. Jadi contoh pidato yang Bapak sampaikan di sini adalah contoh-contoh pidato berdasarkan temanya. Ada pidato yang bertema tentang kenegaraan, biasanya yang dibawakan oleh presiden kita misalnya, atau para pejabat. Ada pidato menyambut hari besar, itu biasanya pemuka agama atau para pejabat, pidato yang menyambut hari-hari besar nasional. Atau bisa juga pidato pembangkit semangat, itu bisa digelorakan oleh siapa saja. Dan pidato sambutan acara atau event. Ya, jadi itu. Selanjutnya adalah dalam berpidato, ya perlu Bapak tekankan ini, dalam berpidato, penampilan, gaya bahasa, ekspresi kita hendaknya diperhatikan serta kita harus percaya diri menyampaikan isi dari pidato kita agar orang yang melihat pidato kita pun tertarik dan terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Jadi di sini tidak hanya penampilan saja yang diutamakan ketika orang berpidato. Lebih dari itu, gaya bahasa kita dan juga ekspresi kita ketika membawakan pidato itu tidak kalah penting. Berpenampilan rapi ketika berpidato, berpenampilan sopan itu nampaknya wajib ya. Jadi selain itu, gaya bahasa kita usahakan dalam berpidato menggunakan gaya bahasa baku atau gaya bahasa yang mudah diterima oleh para audiens atau pendengar. Dan yang terpenting menurut Bapak di sini adalah ekspresi kita dalam berpidato. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi itu pembawaan, gerak tubuh kita, mimik wajah kita, itu adalah ekspresi. Jangan sampai kita membawakan misalnya pidato bertema Hari Kebangkitan Nasional yang penuh semangat, kita malah membawakannya dengan ekspresi wajah yang agak bersedih. Yaitu tidak tepat. Misalnya pidato pembangkit semangat misalnya dalam Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah saudara-saudara semuanya, mari kita menjadi pemuda yang aktif, yang bisa kreatif, yang bisa memajukan bangsa kita ke depan. Yaitu misalnya semangat kita dalam berpidato. Jangan sampai pidato semangat dibawakan dengan seperti ini misalnya. Marilah saudara-saudara kita sebagai bangsa harus bisa semangat, lebih maju dalam berkreasi maupun dalam menciptakan negara ini supaya maju ke depannya. Nah, misalnya lesu seperti itu, jadi orang yang mendengarkan itu akan tidak tertarik atau bahkan kurang tertarik mendengarkan pidato kita. Bisa saja pidato kita tidak didengarkan gara-gara ekspresi kita yang kurang enak atau kurang baik. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, fungsi pidato. Apa sih sebenarnya fungsi dari pidato ini? Baik, Bapak akan jelaskan di sini mengenai fungsi pidato. Yang pertama, fungsi pidato adalah menciptakan suatu keadaan yang kondusif. Hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato tersebut. Maksudnya bagaimana kok bisa pidato menciptakan suatu keadaan yang kondusif? Tentu saja, misalnya saja ada sebuah demo besar-besaran dari masyarakat
misalnya di kantor pemerintah demo menuntut pejabatnya untuk keluar menjelaskan kenapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan, itu misalnya. Hanya perlu satu orang yang datang untuk menciptakan suasana itu menjadi kondusif. Pejabatnya misalnya datang, berpidato di depan umum menjelaskan kepada warganya agar warganya menjadi tenang. Itu salah satu contoh dari pidato itu bisa menciptakan suasana yang kondusif. Atau sekelompok karyawan misalnya mengadakan demo di depan kantor menuntut bosnya untuk kenaikan gaji, misalnya seperti itu. Di sana bosnya perlu menyampaikan pidato keluar untuk menciptakan sesuatu yang kondusif agar bisa menenangkan para karyawannya. Itu contoh menciptakan suatu keadaan yang kondusif. Berikutnya, ya, mempermudah komunikasi. Dengan berpidato, membuat komunikasi semakin efektif dan efisien. Maksudnya, berpidato mempermudah komunikasi tentu saja. Hanya ada satu orang yang datang, yang berpidato, menyampaikan orasinya di hadapan banyak orang. Jadi kita tidak perlu mendatangi orang satu-satu dari rumah ke rumah untuk menyampaikan beberapa informasi. Ketika berpidato hanya butuh satu orang yang berbicara sekali untuk banyak orang agar bisa mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Misalnya dalam kampanye-kampanye politik atau dalam kampanye pelestarian lingkungan misalnya. Itu hanya perlu satu orang yang menyampaikan informasi. Jadi membuat komunikasi semakin efektif dan efisien. Baiklah, sampai sekian. Kalian bisa menangkapnya atau bisa paham baik dari segi pengertian, fungsi, maupun jenis pidato. Bapak lanjut saja ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pidato berdasarkan sifat atau tujuannya. Baiklah, sekarang Bapak jelaskan. Yang pertama ada yang dimaksud dengan pidato informatif atau instruktif. Perlu Bapak jelaskan di sini, apa sih itu pidato informatif atau instruktif? Di sini pidato informatif itu adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada audiens atau pendengar. Informasi itu bisa berupa hal-hal yang positif atau memberikan instruksi atau instruktif. Pidato semacam ini misalnya topiknya adalah bagaimana kiat-kiat hidup sehat. Sang orator itu menyampaikan cara hidup sehat seperti ini. Atau bagaimana cara menjadi orang sukses. Itu sifatnya pidato itu hanya memberikan informasi. Atau bagaimana teknik untuk menanam dengan cara hidroponik. Nah itu misalnya. Bisa saja sang orator itu memberikan informasi saja melalui pidatonya. Ini yang disebut dengan pidato yang bertujuan atau bersifat informatif atau instruktif. Baiklah, yang kedua ada pidato persuasif. Ya, jadi inilah topik materi utama kita pada video kali ini, yaitu membahas tentang pidato persuasif. Lebih jelas sebentar setelah selesai slide ini akan Bapak jelaskan lebih detail khusus untuk pidato persuasif, karena dalam video ini materi pidato persuasif lah yang menjadi materi utama. Berikutnya yang ketiga ada pidato argumentatif. Ya, jadi di sini pidato argumentatif itu adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan pendapat atau argumentasi yang mampu meyakinkan para pendengar. Contoh dari pidato ini adalah mengapa narkoba bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, di sini sang orator akan memberikan argumen-argumennya secara jelas yang bisa memberi pencerahan kepada para audiensnya. Atau kenapa rokok bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, misalnya pidato argumentatif semacam itu memberikan pendapat atau argumen. Itu yang dimaksud dengan pidato argumentatif. Selanjutnya yang keempat ada pidato deskriptif. Ini berasal dari bahasa deskripsi. Kalian kelas 7 sudah membahas tentang materi teks deskripsi. Ya, kita sudah bahas kelas 7 materi teks deskripsi. Jadi ada pidato yang namanya pidato deskriptif. Pidato deskriptif ini adalah pidato yang bertujuan memberikan suatu lukisan gambaran tentang suatu keadaan atau sesuatu kondisi hal. Jadi misalnya Bapak Presiden menyampaikan pidato misalnya, saudara-saudara sekalian, kita tahu Indonesia bahkan di dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan ekonomi Indonesia bahkan dunia menjadi luluh lantak. Selain itu, banyak menelan korban jiwa. Sudah ribuan nyawa melayang gara-gara adanya virus COVID-19 ini.
Ya, itu misalnya, itu adalah pidato yang menggambarkan suatu keadaan. Atau misalnya kepala daerah menyampaikan pidato pada masyarakatnya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu di daerah kita sedang terjadi musibah gempa yang sangat dahsyat, itu menyebabkan ratusan rumah menjadi hancur. Banyak masyarakat yang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Kita turut prihatin dalam keadaan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, itu bisa saja merupakan pidato yang bersifat menggambarkan suatu keadaan. Banyak lagi contoh-contoh dari pidato yang bersifat deskriptif ini. Yang terakhir ada jenis pidato rekreatif. Ya, jadi pidato rekreatif ini adalah pidato yang bersifat atau tujuannya hanya menghibur semata, yang sifatnya rekreasi atau senang-senang. Misalnya pidato dalam sebuah acara ulang tahun gitu, misalnya ada satu orang yang berpidato. Jadi sifatnya ini adalah non formal, pidato sifatnya hanya menghibur. Nah, itu pidato-pidato dalam acara-acara ulang tahun misalnya. Pidato itu perlu kalian pahami ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu pengertian, ciri, dan model teks pidato persuasif. Ya, inilah materi utama yang akan kita bahas. Baik, Bapak lanjut saja. Teks pidato persuasif merupakan teks yang menuliskan isi pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar atau khalayak untuk melakukan sesuatu atau mengikuti keinginan kita secara sukarela. Bapak garis bawahi di sini ya. Kata-kata kunci dari teks pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar. Ya, jadi pidato persuasif ini mengajak, membujuk supaya mengikuti keinginan kita sebagai orator. Biasanya pidato persuasif ini menggunakan kata-kata ajakan atau bujukan. Kalian tahu apa saja kata yang bersifat mengajak? Ada kata ayo, kemudian mari, segeralah, lakukanlah, ayolah. Itu adalah jenis-jenis kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Kata-kata inilah yang banyak digunakan dalam pidato persuasif. Berikutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, pidato ini jelas bersifat mendorong, mengajak, meyakinkan, menghimbau kepada khalayak atau masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Jadi sang orator ini mendorong, mengajak, meyakinkan, menghimbau. Nah, ini misalnya kepala daerah berpidato untuk mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama hidup sehat, untuk bersama-sama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu adalah jenis pidato yang mendorong, mengajak kita. Misalnya pidato, ayolah kita sama-sama perangi narkoba, hindari narkoba. Mari bersama-sama untuk mengajak anak-anak kita untuk menghindari narkoba. Itu adalah jenis kalimat-kalimat persuasi. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Jadi jelas reaksi yang diinginkan ketika seseorang berpidato persuasif adalah membangkitkan emosi, ya, agar pendengar menyetujui atau meyakini. Ya, mungkin juga membangkitkan timbulnya tindakan. Emosi di sini tidak maksudnya emosi marah-marah, bukan seperti itu maksudnya. Membangkitkan emosi. Ketika mendengarkan pidato, misalnya pidato Bung Karno tentang pembangkit semangat, orang yang tadinya tidak mau bekerja, jadi emosinya menjadi naik, menjadi semangat untuk bekerja. Jadi itu adalah ciri-ciri pidato persuasif ini. Baiklah, Bapak berikan model teks pidato persuasif. Ya, ada pidato kampanye, kemudian ada pidato keagamaan. Pidato kampanye maupun pidato keagamaan itu adalah model pidato persuasif, karena ketika pidato mengenai kampanye politik misalnya, pilihlah pasangan calon A gitu misalnya, itu mengajak
Atau misalnya pidato keagamaan, para pemuka agama menyampaikan kepada umatnya untuk mengikuti ajaran-ajaran agama agar umatnya menjadi kehidupannya lebih terarah. Itu juga bersifat mengajak dalam pidato persuasif ya. Selanjutnya metode pidato. Ada beberapa jenis metode atau cara orang menyampaikan pidato. Baiklah Bapak jelaskan. Metode berpidato ini mohon kalian pahami baik-baik. Yang pertama ada yang disebut dengan metode impromptu atau bisa juga disebut dengan metode serta-merta atau spontanitas. Ya, metode impromptu adalah metode berpidato yang dilakukan secara serta-merta atau tanpa adanya persiapan. Contohnya saja dalam suatu acara, Pak Lurah misalnya disebut oleh MC-nya atau pembawa acara, kepada Bapak Lurah kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa kata-kata itu tanpa ada persiapan. Pak Lurahnya itu langsung maju ke depan ya, yang tadinya dikira tidak menyampaikan pidato ternyata beliau dipanggil untuk menyampaikan pidato. Ya sudah, Pak Lurahnya langsung ke depan tanpa membawa persiapan, langsung berpidato. Om Swastiastu, Assalamualaikum, nah, itu misalnya. Yang terhormat langsung menyampaikan pidatonya tanpa membawa teks ataupun apapun. Itu yang dinamakan dengan metode impromptu atau secara spontan tanpa adanya persiapan. Berikutnya yang kedua ada yang disebut sebagai metode memoriter atau menghafal. Metode memoriter adalah metode berpidato yang menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu sebelum menyampaikan pidatonya. Jadi di sini jelas ada naskahnya terlebih dahulu, entah si oratornya sendiri yang membuat atau orang lain yang membuat naskahnya. Naskahnya itu dibaca, dihafal, barulah beliau sang oratornya maju ke panggung untuk menghafal apa isi dari naskah pidato itu. Jadi jelas bedanya dengan metode impromptu ya. Berikutnya yang ketiga ada yang disebut sebagai metode naskah. Nah, metode naskah adalah metode berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Ya, kalau metode seperti ini jelas membawa naskah ketika maju ke depan berpidato. Langsung sang orator itu membacakan naskahnya. Boleh tidak berpidato itu membawa naskah? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi bahkan presiden kita, hampir semua presiden pernah berpidato membacakan naskahnya. Pidato kenegaraan misalnya, presiden berpidato dengan membawa naskah, itu akan sangat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian pidato. Itu sah-sah saja ya. Yang terakhir ada yang disebut sebagai metode berpidato ekstemporan. Yaitu metode ekstemporan adalah metode berpidato dengan terlebih dahulu mencatat atau menyiapkan garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Jadi dalam pidato ekstemporan ini sang orator itu menyampaikan poin-poin penting aja, membawa secarik kertas misalnya, kertas kecil itu mencatat poin-poin penting. Misalnya pertama yang ingin saya jelaskan atau bahas tentang kesehatan. Berikutnya misalnya tentang pendidikan. Yang ketiga misalnya tentang pencemaran lingkungan. Nah, jadi sang orator itu yang pertama menyampaikan ya seperti ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin membahas tentang kesehatan di daerah kita. Misalnya, kesehatan di daerah kita itu perlu ditingkatkan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai, lihat lagi catatannya, pendidikan. Pendidikan di daerah kita sudah cukup memadai dengan adanya sekolah maupun universitas. Baiklah, yang terakhir Bapak Ibu, nah, beliau akan melihat lagi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan di daerah kita merupakan bla 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 bla. Ya, jadi itu pidato ekstemporan ini sebenarnya jenis metode yang cukup populer ya untuk menghindari sang orator itu ada hal yang terlewati dalam pidato. Jadi perlu membuat catatan-catatan kecil. Inilah yang disebut dengan metode ekstemporan. Jadi perlu Pak ingatkan, kalian harus memahami keempat jenis metode pidato ini, karena ini sangat sering muncul di dalam soal-soal penilaian harian maupun penilaian tengah semester, akhir semester. Biasanya Bapak sendiri sering
membuat soal ketika materi pidato itu tentang jenis-jenis atau metode cara berpidato ini. Struktur penulisan pidato. Ya, jadi struktur penulisan pidato sama seperti teks-teks lainnya, ada struktur atau kerangka. Ketika kita membuat teks yang panjang, alangkah baiknya kita membuat kerangkanya terlebih dahulu agar tulisan kita, naskah kita lebih terkonsep. Ya, baiklah, apa saja struktur penulisan dari pidato itu? Yang pertama ada pembukaan. Memang struktur umum dari sebuah teks itu perlu kalian pahami, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu struktur umum dari semua teks. Namun istilahnya berbeda-beda. Misalnya pembukaan dalam struktur teks cerpen itu namanya orientasi. Beda halnya pembukaan dalam struktur teks eksposisi. Pembukaannya namanya pernyataan umum. Kemudian isinya menurut deret penjelas. Beda istilahnya, tapi kerangka umumnya memang harus ada pembukaan, isi, penutup. Baik, kita lanjut. Pembukaan. Dalam teks pidato, pembukaannya itu wajib ada salam pembuka. Salam pembuka adalah salam untuk memulai jalannya pidato. Salam pembuka itu contohnya ya Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, atau selamat pagi, selamat malam, selamat siang, itu salam pembuka. Yang kedua ada salam penghormatan. Ini salam penghormatan ini bisa disebut sebagai sapaan juga, sapaan atau penghormatan ya. Merupakan kalimat sapaan atau penghormatan kepada orang penting, mulai dari yang mempunyai jabatan tinggi sampai bawah. Contohnya, yang terhormat Kepala SMP Negeri berapa, itu misalnya. Itu adalah salam penghormatan, apalagi dalam acara-acara resmi. Perlu Bapak sampaikan di sini, banyak biasanya ketika seseorang berpidato tidak tepat atau kurang tepat, salah menyampaikan salam penghormatan ini misalnya saja, dan sudah dianggap lumrah ya, dan sudah dianggap lumrah oleh sebagian orang, padahal dalam tatanan kebahasaan itu salah. Yang pertama misalnya ketika menyampaikan sapaan atau penghormatan, mengucapkan yang terhormat Bapak Bupati Jembrana, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Perlu Bapak sampaikan, yang namanya jabatan itu salam penghormatannya tidak perlu memakai Bapak. Seperti yang terhormat Bapak Bupati Jembrana, itu sebenarnya kurang tepat dari segi tatanan bahasa. Yang namanya jabatan itu tidak perlu dikasih Bapak. Yang benar adalah yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak siapa? Nah, disebutkan nama pejabatnya. Jadi tidak perlu isi Bapak. Jadi perbedaannya isi Bapak dan tidak isi Bapak, yaitu sudah salah dari tatanan bahasa. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Bapak siapa? Nah, itu misalnya. Itu adalah yang benar. Jadi jabatan itu tidak perlu isi Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, sang orator atau seorang yang menyampaikan pidato atau bahkan MC pembawa acara biasanya sering menyampaikan seperti ini. Yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Negara, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai, semua isi yang terhormat. Itu tidak benar ya. Yang benar itu adalah yang namanya terhormat. Ada prefix atau awalan ter itu sudah bermakna yang paling. Di sini maksudnya atau logikanya yang paling itu cukup hanya ada satu saja yang jabatan tertinggi yang berisi ter. Itu yang benar sebenarnya adalah yang terhormat Bupati Jembrana, Bapak bla 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 bla, yang kami hormati pula Kepala SMP Negeri 3 Negara, Bapak siapa, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi yang terhormat di sini hanya ada satu saja, tidak semua diberikan terhormat. Jadi itu dua kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh seorang yang menyampaikan pidato atau pembawa acara. Yang berikutnya, yang ketiga, yang perlu ada dalam pembukaan adalah puji syukur.
Puji syukur merupakan tanda terima kasih kepada Tuhan karena dirinya dan juga para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Ya, jadi puji syukur itu perlu ada selaku manusia beriman, biasanya seperti ini ya. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia Beliaulah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Itu misalnya ucapan puji syukur, atau bisa anak-anak kembangkan sendiri ya. Kalimat puji syukur tidak melulu harus seperti itu. Bisa saja puji syukur kami haturkan kehadapan Tuhan karena atas berkat dan karunia Beliaulah kita semua dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini di hari yang cerah ini dalam keadaan yang sehat dan menyenangkan. Nah, itu misalnya bisa diubah katanya sesuai dengan kreasi kalian sendiri ya. Yang berikutnya yang kedua ada struktur isi ya. Tentu saja isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Jelas saja isi pidato ini merupakan bagian yang paling penting ya, yang paling penting di dalam berpidato karena isi ini mengandung inti dari apa yang akan kita sampaikan. Tentu saja dalam struktur pidato isi ini yang paling panjang, menyampaikan poin-poin penting yang perlu disampaikan dalam pidato. Selanjutnya yang terakhir, struktur yang ketiga itu ada bagian penutup. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Ya, penutupnya biasanya berisi yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Misalnya di dalam isi sudah banyak disampaikan. Sebelum saya menutup pidato pada kesempatan pagi hari ini, perlu saya tekankan kembali, kita semua harus saling bahu-membahu untuk menjadi pemuda yang aktif dan kreatif. Hindari kenakalan remaja untuk memajukan. Nah, itu misalnya. Penutupnya lagi disampaikan kesimpulan atau himbauan ajakan. Nah, biasanya di penutup isi himbauan ajakan atau ucapan terima kasih. Ini ketiga ini biasanya isi himbauan ajakan dan ucapan terima kasih. Di bagian isi boleh nggak isi ajakan? Di bagian isi juga boleh berisi ajakan. Tapi di bagian penutup alangkah baiknya kita lebih menekankan lagi ajakan dalam pidato. Baiklah, sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama untuk menjaga sekolah ini agar tetap menjadi sekolah yang unggul. Marilah kita hindari berbagai hal-hal yang negatif. Ayo kita bersama-sama tingkatkan prestasi. Itu adalah ajakan-ajakan yang disampaikan dalam penutup pidato. Kemudian tentu saja ada permohonan atau permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Ini hal yang sangat penting dalam berpidato. Nah, misalnya saja saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya menyampaikan pidato ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nah, dan tentu saja salam penutup. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om wassalamualaikum. Nah, misalnya seperti itu dalam salam penutup pidato. Jadi itu ya tentang struktur pidato. Yang pertama tadi ada pembukaan. Dalam pembukaan ada salam pembuka, kemudian ada sapaan atau penghormatan, kemudian ada ucapan syukur. Boleh nggak dibalik-balik? Ucapan penghormatan terlebih dahulu? Boleh saja, itu sah-sah saja. Misalnya ketika dia sampai di panggung, langsung yang terhormat, yang saya hormati, barulah Om Swastiastu. Itu boleh-boleh saja. Begitu juga dengan penutup pidato, ada kesimpulan, boleh nggak permohonan maaf duluan? Ya boleh. Yang penting pidato ideal ada hal-hal ini: kesimpulan, himbauan ajakan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, penutup. Ya, jadi itu ya. Sampai sekian, sudah jelas? Bapak harap kalian semua menyimaknya dengan baik ya.
Bapak lanjutkan yang terakhir dalam video ini, Bapak berikan tentang contoh teks pidato persuasif. Pidatonya berjudul Hari Anti Korupsi Sedunia. Naskah pidato yang Bapak buat, mohon dipahami. Ya, Bapak akan bacakan mulai pembukaan yang diawali dengan ucapan penghormatan atau sapaan. Yang terhormat Bupati Jembrana, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Negara, yang saya hormati pula Bapak atau Ibu Guru dan staf pegawai SMP Negeri 3 Negara, dan seluruh teman-teman baik dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Salam pembuka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Ucapan syukur. Pertama-tama, sebagai manusia beriman, izinkanlah saya menghanturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya ada isi. Isi pidato Bapak sampaikan sedikit saja ya, sebenarnya isi pidatonya panjang. Jadi kalau semua utuh, nanti videonya terlalu panjang. Baiklah, teman-teman sekalian, berbicara tentang korupsi, tentu yang ada di benak kita adalah suatu tindak kejahatan atau tindakan negatif. Di televisi, tak henti-hentinya kita mendengar kata korupsi. Ini santer di telinga. Tidak hanya di televisi saja, di media cetak, bahkan elektronik, tetap saja ada pemberitaan tentang korupsi. Kita sebagai generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa harus menghindari perilaku-perilaku menyimpang sejak dini. Kembangkan sikap disiplin dengan meningkatkan iman spiritual, pengendalian diri sehingga terbentuk akhlak mulia yang memiliki kepribadian integritas tinggi demi terciptanya kualitas SDM yang unggul dan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Berikutnya, penutupnya. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mencegah dan memerangi korupsi dengan mulai pada diri sendiri untuk berperilaku jujur, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang menjauhi segala bentuk sikap yang memicu munculnya bibit-bibit korupsi. Ayo bersama membangun negeri ini dengan membentuk karakter-karakter mulia yang memajukan Indonesia. Jadilah SDM-SDM yang berkualitas, memiliki integritas tinggi, serta akhlak mulia yang menjadikan Indonesia negeri yang maju dan terbebas dari korupsi. Demikian pidato saya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Itulah sedikit contoh mengenai naskah pidato ya. Sampai sekian, Bapak harap kalian memahaminya. Jadi sekian video kali ini dari Bapak. Kalian perlu lebih memahami tentang materi maupun konsep-konsep pidato yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir video ini. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Dan akhirnya Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama video ini berlangsung dari awal hingga akhir terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Bapak juga mengajak kalian semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 agar Indonesia lekas keluar dari COVID-19. Akhirnya Bapak tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya.